Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Ratu Tiara, masih di Kilat TV Streaming. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Profesor Hendro Priyono. Ya, selamat siang Prof. Selamat siang. Pemirsa, kali ini kita akan membahas dan menanyai pendapat beliau mengenai perusakan Masjid Ahmadiyah yang katanya dilakukan oleh warga Aliansi Umat Islam. Bagaimana menurut Prof. Hendro mengenai masalah atau kasus tersebut? Saya koreksi sedikit ya, saya guru di Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan juga di Sekolah Tinggi Hukum Militer. Mengenai masalah perusakan masjid di Ahmadiyah di Sintang, saya juga termasuk yang prihatin atas kejadian ini. Saya menyimak di medsos, di media elektronik, antara lain dari videonya Rudy Kambri, kemudian Denny Siregar, Deddy Kombusir, dan lain-lain ya, masih banyak, dan dai muda juga. Itu saya lihat semua pada prihatin. Saya juga ikut prihatin karena menurut saya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab itu merupakan platform dari pelaksanaan semua sila di dalam Pancasila yang kita sepakati bersama merupakan filsafat dari negara bangsa kita. Tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab, semua sila-sila itu tidak mungkin gitu bisa diterapkan secara benar. Nah, saya kira masyarakat dan generasi penerus bangsa kita saat ini perlu menyadari hal ini untuk tidak terulang lagi, karena terus-terusan kejadian ya, di Banten lah, di mana-mana kejadian, dan sasarannya kan bukan soal Ahmadiyahnya, tapi adalah masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Gitu. Ya, menurut Prof, bagaimana ketika sebuah kelompok bisa menghakimi kelompok lain dan itu ternyata melanggar filsafat Pancasilais kita, apalagi kemanusiaan yang beradab yang sila nomor 2. Ya, itu saya terangkan tadi. Dan sebagian negara yang berfilsafat Pancasila dan juga negara hukum Republik Indonesia ini, perusakan seperti itu, apalagi yang lalu-lalu itu pernah sampai ada korban. Nah, itu adalah suatu tindak pidana, dan tindak pidana itu juga mencakup penguasa terkait setempat yang terlibat dalam perbuatan kriminal yang disebut crime by omission, kriminal karena pembiaran. Pada saat-saat kejadian seperti itu, di situ justru diperlukan kehadiran negara. Begitu. Ya, ini kalau sampai dibiarkan, yang tersangkut di dalam tindak pidana bukan hanya orang massa yang menyerbu itu saja, tapi penguasanya juga kena. Tolong itu disadari. Tapi kan Prof, ada yang namanya SKB 3 Menteri yang mengatur mengenai hal itu juga. Bagaimana menurut pendapat Profesor mengenai itu? Nah, SKB itu sebetulnya ketika muncul, saya juga heran gitu. Karena itu bertentangan bukan hanya dengan filsafat, juga dengan konstitusi. Jadi tidak bisa muncul satu SKB yang akibatnya seperti sekarang ini. Dan saya kira setelah melihat prakteknya seperti itu, baik itu SKB-nya itu dianggap atau bertujuan baik atau bertujuan tidak baik, benar atau tidak benar, tapi pelaksanaannya jelek, tetap jelek. Dan pelaksanaan yang jelek ini yang mengakibatkan bangsa kita sendiri dijolimi oleh bangsa kita sendiri, itu tidak betul. Dan SKB itu harus dicabut karena itu rawan terhadap judicial review, rawan terhadap uji materi yang bisa disampaikan oleh orang siapa saja bangsa Indonesia ini ke Mahkamah Agung. Gitu. Jadi
Kalau saya sendiri sebagai orang tua yang mengamati, saya ikut inilah sejak dari Orde Lama, Orde Baru, terus sampai reformasi sekarang ini kita. Saya berpendapat bahwa setiap aturan yang kita buat itu juga harus melalui uji filsafati, bukan hanya judicial review tapi juga philosophical review. Dan itu mungkin tidak tersurat tapi harus tersirat, sehingga tidak seenaknya aja bikin SKB, seenaknya gitu, nggak bisa kayak begitu. Akibatnya akan terjadi kesemrawutan di bidang hukum di negara hukum Republik Indonesia yang sudah berumur 76 tahun. Itu kan ridiculous, itu kan memalukan itu. Dan itu bisa kita sebut sebagai pengkhianatan terhadap ikrar kita sendiri. Lalu kemudian ada sekelompok pihak yang mengaku mereka mewakili kelompok tertentu dan agama tertentu untuk bisa menindak kelompok lain. Seperti tadi kan ada aliansi umat Islam yang mengaku mewakili kelompok tertentu nih saya untuk bisa menindak kelompok lain. Bagaimana menurut Prof. Hendro mengenai hal tersebut? Itu mengaku-ngaku begitu tuh ilegal. Karena tidak pernah umat Islam, kita termasuk saya umat Islam, saya bukan umat Islam KTP loh ya, saya seperti umat Islam, seorang muslim, saya tidak pernah memberikan mandat pada aliansi yang ngamuk-ngamuk seperti itu, tidak pernah. Dan itu ilegal, tidak betul. Karena saya kira itu satu pernyataan palsu, kebohongan publik. Dan itu ada aturannya, ada hukumnya. Ada aturan perundang-undangan atau hukum positif yang di Indonesia ini harus ditegakkan dengan benar. Terima kasih Prof. Hendro mengenai waktunya udah